Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Sobat sekalian, sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah zat yang maha rahman dan rahim, mengasihi dan menyayangi kita sepanjang kehidupan kita. Salah satu bentuk kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sebagai hamba adalah diwajibkannya kepada kita umat Islam ini kewajiban-kewajiban syar'i yang dalam bahasa agama kita kenal sebagai taklif atau pembebanan, yang sebenarnya pembebanan ini bukan untuk menyiksa kita atau menyulitkan kita, tapi justru pembebanan ini adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sebagai hamba. Puasa contohnya, di satu sisi puasa memang ada sebuah pembebanan, sebab ketika melaksanakan ibadah puasa, seseorang harus menghindari makanan, minuman, dan hal-hal yang membatalkan puasanya. Tapi kalau kita maknai lebih dalam lagi, sesungguhnya di balik pembebanan itu ada bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebaikan kita selama kita menjalankan ibadah puasa itu dengan penuh keikhlasan hati. Dengan gaya bahasa yang indah sekali, Allah mengingatkan kita tentang ini dalam Al-Quran. Wa man tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Barang siapa yang dengan segala kerendahan hati dan keikhlasan melaksanakan kebaikan dalam kehidupannya, sesungguhnya perbuatan baik itu adalah baik baginya. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan ketahuilah, kata Allah, puasa itu baik bagi kalian kalau kalian mengetahui hikmah-hikmah, manfaat ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Banyak sekali manfaat ibadah puasa. Para ilmuwan, para ahli menganalisa manfaat puasa. Tapi sesungguhnya manfaat sebenarnya dari ibadah puasa hanya Allah yang tahu. Karena Allah katakan sesungguhnya ibadah puasa itu untukku. Kalau ibadah-ibadah lain itu untuk kalian hamba-hambaku. Tapi ibadah puasa khusus untukku, kata Allah. Hanya aku yang akan membalasnya. Jadi istimewa sekali ibadah puasa ini, sobat sekalian. Dan tujuan yang paling penting ketika Allah mewajibkan pada kita untuk melaksanakan ibadah puasa adalah agar kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa, hamba-hamba yang paling tinggi kedudukannya, hamba-hamba yang paling mulia keadaannya. Takwa, hadirin kemuliaan, adalah kata-kata sederhana, tapi sesungguhnya takwa adalah kondisi di mana pikiran, perasaan, dan hati seseorang senantiasa terikat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa ada juga keadaan di mana perkataan, perbuatan, tindak laku kita semata-mata kita tujukan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa juga berarti dalam seluruh kehidupan kita, kita melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada saat yang sama berusaha untuk menjauhi seluruh yang dilarang oleh Allah semampu yang bisa kita laksanakan sebagai seorang manusia. Dan sesungguhnya ibadah-ibadah dalam puasa, menahan lapar, menahan dahaga, menahan marah, menahan pandangan, menahan pendengaran, menjaga hati, menjaga lisan, menjaga pikiran, itu semua adalah sebuah proses tazkiyatun nafs, penyucian jiwa kita. Sebab Allah menginginkan jiwa-jiwa ini adalah jiwa-jiwa yang suci, jiwa-jiwa yang bersih, jiwa-jiwa yang tertaut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jiwa-jiwa yang merindukan untuk bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala sepanjang saat di dunia maupun di akhirat. Jadi kalau kita maknai ibadah puasa ini dari sisi pandang tazkiyatun nafs, maka insya Allah ketika selesai melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh, maka kita akan memiliki perasaan al-hub war-ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segenap jiwa kita. Kita juga ridho terhadap seluruh aturan-aturan Allah, syariat-syariat Allah, ketetapan-ketetapan Allah dalam sepanjang kehidupan kita ini. Mudah-mudahan hadirin kami muliakan, puasa yang insya Allah akan kita sambut besok ya, bisa menjadi sebuah wasilah tazkiyatun nafs bagi kita, sehingga ketika kita selesai melaksanakan ibadah puasa ini, kita menjadi memiliki jiwa-jiwa yang bersih, jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang senantiasa terikat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang Allah seru dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah
fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kalian kepada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Kita berdoa pada Allah supaya Allah sampaikan keinginan kita menjadi orang-orang takwa dan orang-orang yang suci jiwanya lewat perantaraan ibadah puasa yang insya Allah kita akan sambut besok. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.